Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin untuk memberikan tutorial terkait dengan penggunaan aplikasi gratis yang disediakan oleh disdikjabarprop.go.id, yaitu aplikasi Si Ajar LMS untuk pembelajaran daring, khususnya selama program lockdown diberlakukan terkait dengan isu virus corona yang sedang marak. Baik, pertama kita ketikkan di search engine Just Disdik. Nah, ini langsung muncul di sini ada Si Ajar LMS sekolah terbuka. Ini adalah aplikasi yang disediakan oleh Disdikjabarprop. Klik yang paling atas. Kemudian jika kita belum memiliki akun, setelah masuk ke halaman awalnya, di sini kita langsung disediakan dua tombol utama. Di paling atas ada buat akun dan masuk. Pertama kita klik buat akun. Kemudian di sini akan muncul dialog box, ada siswa, kemudian ada untuk guru. Nah, Bapak Ibu ya, bertindak sebagai guru di SMK Pasundan Ranca Ekek. Tentunya Bapak Ibu klik di tab guru. Kemudian kita masukkan contoh, saya akan membuat akun yang namanya guru SMK Pasundan, misalkan Ranca Ekek. Ini saya buat panjang saja nggak apa-apa. Kemudian untuk username-nya saya juga masukkan nama yang sama. Sebetulnya ini bisa berbeda. Yang atas nama lengkap kita, yang bawah ini sebagai username. Kemudian email kita masukkan. Saya masukkan email sekolah. Kemudian untuk kata sandi bebas saja. Contoh misalkan saya akan memasukkan 1 2 3 4 QWERTY. Ya, saya ulangi lagi 1 2 3 4 QWERTY. Ya, kita bisa lihat di menu ini. Kemudian kita lakukan klik daftar guru. Kalau ada tulisan seperti ini artinya email yang kita pakai itu sudah digunakan oleh orang lain. Oke, kita rubah emailnya. Misalkan saya pakai email SMK Pasundan Ranca Ekek. Kemudian klik daftar guru. Nah, setelah sukses registrasi berhasil, klik OK. Ketika klik OK, kita akan langsung dibawa login masuk ke dalam dashboard dari aplikasinya. Nah, di sini kita ada pilihan save password. Ini bisa kita save ataupun kita klik never. Ya, ataupun kita bisa klik close. Di dashboard ini kita bisa melakukan beberapa hal. Pertama, kita bisa mengatur profil kita. Di sini di atas ada menu dengan icon orang. Klik, kemudian klik pengaturan. Nah, di sini di bawah kita bisa mengupload foto profil kita, mengganti nama lengkap, mengganti email jika perlu. Kemudian melengkapi data-data seperti jenis kelamin, instansi sekolah. Misalkan saya ketikkan sini SMK Pasundan Ranca Ekek. Kemudian provinsinya kita pilih Jawa Barat. Kemudian kabupatennya kita pilih Kabupaten Bandung. Kemudian klik simpan. Nah, berhasil diperbarui. Datanya sudah masuk. Jika kita ingin memasukkan foto, itu kita boleh saja klik choose file. Di sini kita bisa pilih dari galeri ataupun kita bisa potret langsung.
Dengan catatan file yang diuploadkan adalah kurang dari 200 kilobyte. Kemudian di sini ada informasi sosial media. Jika perlu silahkan diisi. Kemudian ubah kata sandi jika perlu silahkan juga diisi. Nah, di sini kemudian kita bisa gabung dengan grup. Ya, di sini misal saya masukkan kode kelas yang dibuat oleh Pak Chandra. Nah, saya klik gabung. Berhasil memasukkan ataupun bergabung ke dalam kelas guru SMK Pasundan Rancaikek yang dibuat oleh Pak Chandra. Di sini ada mata pelajarannya, hanya produktif saja yang baru dibikin oleh beliau. Ya, nah kita bisa memasukkan hal yang sama di daftar sini ya, karena Pak Chandra di sini baru memasukkan mapel produktif saja. Nah, kita juga bisa membuat kelas sendiri. Caranya bagaimana? Oh ya, nih kita juga bisa melihat daftar anggota yang sudah masuk bersama kita. Nah, di sini ada Pak Abuy, Pak Chandra sendiri, kemudian guru SMK Pasundan Rancaikek, grup akun yang baru saya buat barusan. Ini guru SMK Pasundan RCK yang tadi saya buat sebagai dummy, nanti saya hapus. Ada Pak Saipudin, ada Bukania, kemudian saya sendiri, akun saya, kemudian Bu Toti dan Bu Zuriatin. Baru beberapa orang yang membuat akun dan bergabung di sini. Kemudian jika kita ingin membuat kelas sendiri, kita bisa kembali ke halaman awal dashboard kita. Nah, di sini misal kita akan membuat kelas. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Kita klik di daftar kelas, tambahkan kelas. Misal kita ingin membuat kelas untuk kelas 10 TKJ misalkan. Nah, atau kita bisa membuat kelas 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 dan seterusnya. Atau kita bisa membuat kelas satu tingkat. Nah, biar seragam misalkan. Ini 10 TKJ untuk satu tingkat. Nah, setelah itu muncul pengaturan kelas, kita masukkan sekolah kita di mana. SMK Pasundan Rancaikek, kemudian simpan. Setelah berhasil membuat kelas, nah di sini ada kode kelas. Kode inilah yang nanti kita copy, kita share ke anak-anak agar mereka setelah membuat akun siswa, dia gabung kelas menggunakan kode kelas ini. Kemudian setelah kita membuat kelas, tentunya kita berikutnya adalah membuat daftar mata pelajaran. Klik aksi, klik tambah. Di sini misalkan saya mau membuat mata pelajarannya bahasa Indonesia untuk kelas 10 semua. Indonesia. Nah, setelah itu klik simpan, klik OK. Setelah berhasil membuat mata pelajaran bahasa Indonesia, di sini kita disuguhkan ada beberapa menu juga, ada silabus, ada mata pelajarannya, ada pelajarannya, ya, dan seterusnya. Nah, di sini misal kita akan membuat silabus. Klik di menu silabus. Setelah itu kita klik ke bawah, klik edit silabus. Nah, di sini kita bisa mengetikkan misalkan silabus bahasa Indonesia bla 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 bla, kita bisa tambahkan. Nah, hanya saja kekurangan dari aplikasi ini yang sudah saya coba, ini belum bisa mengupload gambar dengan baik.
nah ataupun video dengan baik. Nah, ini juga kalau kita mau keluar nih agak susah. Kita harus posisikan pada landscape. Jika tombol-tombol dari aplikasi ini tidak muncul, kita bisa putar layarnya menjadi landscape. Oke. Nah, setelah kita buat, klik simpan. Setelah berhasil membuat silabus, kita klik ke menu pelajaran. Setelah itu kita tambahkan pelajaran, tambah kegiatan pembelajaran. Di sini kita bisa masukkan misalkan pelajarannya menulis cerpen. Misalkan. Nah, ini syaratnya tidak ada. Kemudian untuk nilai. Nah, ini nilai kita bisa bagi misalkan untuk anak membaca materi kita kasih 50% bobotnya, untuk tugas kita kasih 30%, dan untuk evaluasi kita kasih 20%. Ya tergantung Bapak Ibu bobotnya mau seperti apa. Kemudian nilai minimal ini adalah KKM, misalkan KKM-nya 70. Klik simpan. Sukses menyimpan. Setelah sukses menyimpan, di sini ada daftar pelajaran. Nah, ya, Bapak Ibu bisa menyusunnya sesuai dengan kompetensi dasar. Misalkan kadet 3 titik sekian, 2 titik sekian. Setelah itu kita klik pelajaran yang sudah kita buat. Di sini ada materi, tugas, evaluasi, dan diskusi. Ya, submenunya ada lagi. Di materi kita bisa klik tambah materi. Kemudian kita klik terbitkan. Kemudian misalkan judulnya adalah pengenalan cerpen. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian seperti halnya tadi di silabus, kita bisa menuliskan materinya di sini secara langsung, ya. Misalkan materi cerpen. Ya, 1 misalkan definisi dan seterusnya. Kita bisa copy paste ke dalam aplikasi ini. Atau jika Bapak Ibu ingin memberikan materi secara gampang berupa file Word ataupun PDF, Bapak Ibu tinggal upload filenya di Google Drive, kemudian share linknya di sini, ya. Nah, menggunakan menu ini. Jadi insert link, nanti masukkan link yang Bapak Ibu setting di Google Drive. Karena di aplikasi ini belum bisa mengupload file berupa gambar, PDF ataupun Word. Kemudian kita tambahkan. Setelah materi sudah kita tambahkan, kita bisa juga menyeting tugas dengan hal yang sama. Kemudian evaluasi, ini untuk membuat kuis ataupun soal. Ini misalkan kuis 1, materi cerpen. Kemudian durasinya untuk pengerjakan ini misalkan 15 menit karena hanya beberapa soal. Kemudian bentuk evaluasinya apakah ulangan atau ujian. Kemudian untuk waktunya kita bisa atur pengerjaannya dari kapan sampai kapan. Misalkan kita tentukan di sini misalkan tanggal 21. Misalkan tanggal 21 sampai tanggal 21. Untuk petunjuk pengerjaannya Bapak Ibu bisa berikan keterangan sesuai keinginan. Kemudian klik simpan, oke. Setelah itu baru kita tambahkan soal. Nah, sama kita ketikkan soal nomor 1, jawabannya apa, ya. Dan kita bisa atur di sini ada ballot untuk atur jawaban benar, ya, dan seterusnya. Tambahan pilihannya bisa sampai 5 option. Kita tinggal klik tambah pilihan jika ingin sampai pilihan ABCD atau ABCDE.
Setelah itu klik simpan. Oke. Nah, ini ada soal yang sudah kita buat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan tutorial penggunaan aplikasi Jasdisdik Jabar Prop Go ID. Mudah-mudahan berkenan, tidak bermaksud untuk menggurui, hanya saja berbagi jika ada Bapak Ibu yang kebingungan dalam mengakses sistem yang diberikan oleh Disdik Jabar Prop Go ID ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.